Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa berada di bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan kita sebagai umatnya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang bagaimana mengoptimalkan doa dan memperbanyak zikir di bulan Ramadan, serta bagaimana hal tersebut bisa membawa manfaat dan keberkahan dalam hidup kita. Bayangin kalau Ramadan tahun ini adalah Ramadan terakhir kita. Masihkah kita doa seadanya? Masihkah zikir cuma lewat lisan, tapi tidak sampai ke hati? Ramadan itu kesempatan yang belum tentu datang 2 kali. Makanya penting banget buat kita benar-benar memaksimalkan doa dan memperbanyak zikir, bukan cuman sekedar formalitas ibadah. Seringkali kita menjalani Ramadan hanya fokus pada menahan lapar dan haus. Kita bangun sahur, puasa seharian, buka, taraweh, lalu selesai. Padahal esensi Ramadan jauh lebih dalam dari itu. Ramadan adalah momen untuk memperbaiki hubungan kita dengan Allah, terutama lewat doa dan zikir. Kalau kita pikir-pikir, doa itu sebenarnya momen paling jujur antara hamba dengan Tuhannya. Di situ kita bisa cerita apa aja, tentang rasa takut, rasa gagal, rasa khawatir, bahkan hal-hal yang tidak bisa kita ceritakan ke siapapun. Dan di bulan Ramadan, doa punya keistimewaan. Waktu sebelum berbuka puasa adalah salah satu waktu mustajab. Sepertiga malam juga menjadi waktu yang sangat tenang untuk bermunajat. Bahkan di 10 malam terakhir, ada malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa Allah itu dekat dan Dia mengabulkan doa hambanya yang berdoa kepadanya. Artinya sebenarnya Allah tidak pernah jauh, justru kitalah yang kadang terlalu sibuk sampai lupa untuk benar-benar berdoa dengan sungguh-sungguh. Mengoptimalkan doa itu bukan soal panjangnya doa, tapi soal kualitasnya, soal keyakinan kita dan keseriusan hati kita. Ketika berdoa, jangan cuman sekedar kata-kata, coba hadirkan hati. Rasakan bahwa kita sedang berbicara langsung dengan Allah. Dan jangan ragu untuk berdoa secara spesifik. Jangan hanya mengatakan, "Ya Allah, berkahi hidupku," tapi minta dengan jelas, seperti, "Ya Allah, mudahkan studiku, kuatkan imanku, jaga keluargaku, dan arahkan masa depanku di jalan yang baik." Selain doa, ada satu amalan yang sering dianggap sederhana, tapi dampaknya luar biasa, yaitu zikir. Zikir itu ringan di lisan, tapi berat di timbangan. Hanya dengan mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, atau astagfirullah, kita sedang membersihkan hati kita sedikit demi sedikit. Di dalam Al-Quran juga disebutkan bahwa ketika kita mengingat Allah, maka Allah pun akan mengingat kita. Bayangkan betapa indahnya itu. Ketika kita meluangkan waktu untuk mengingat Allah, kita berada dalam perhatian dan penjagaannya. Di zaman sekarang yang membuat kita lelah itu bukan hanya fisik, tapi juga pikiran. Banyak overthinking, cemas soal masa depan, takut gagal, merasa tertinggal. Kadang kita berpikir solusi dari semua itu adalah uang atau pencapaian. Padahal yang paling kita butuhkan sebenarnya adalah ketenangan. Dan ketenangan itu datang dari hati yang dekat dengan Allah. Zikir adalah salah satu jalannya. Supaya doa dan zikir kita benar-benar optimal di bulan Ramadan, kita perlu konsisten, tidak perlu langsung berat. Mulai saja dari hal kecil, tapi rutin. Misalnya,
Setiap hari membaca istighfar 100 kali, membiasakan zikir pagi dan petang. Memanfaatkan waktu-waktu kosong seperti menunggu berbuka atau setelah sholat untuk berzikir. Hal kecil yang dilakukan terus-menerus akan memberikan dampak besar dalam jangka panjang. Yang terpenting adalah kesadaran bahwa Ramadan ini adalah kesempatan untuk berubah. Jangan sampai Ramadan berlalu begitu saja tanpa meninggalkan bekas dalam diri kita. Jika kita benar-benar mengoptimalkan doa dan memperbanyak zikir di bulan Ramadan, bukan hanya pahala yang kita dapatkan, hati kita menjadi lebih tenang, emosi lebih terkontrol, kita lebih sabar menghadapi ujian dan hidup terasa lebih berkah. Karena pada akhirnya yang membuat hidup terasa ringan bukan seberapa banyak yang kita miliki, tapi seberapa dekat kita dengan Allah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga kita semua bisa memanfaatkan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya dan menjadi pribadi yang lebih baik setelahnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.